Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nur Hasanah, NIM 2210101049. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah. Ia berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jantung tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Yang pertama adalah jantung. Pengertian jantung merupakan organ muskular berongga, berbentuk kerucut atau piramida terbalik. Memiliki cara kerja. Otot polos yaitu bekerja di luar kemauan kita dan dipengaruhi oleh susunan saraf anatom. Jantung berbentuk seperti jantung pisang. Bagian atasnya tumpul disebut basis cordis dan agak runcing di bagian bawahnya disebut afek cordis. Besar jantung sebesar genggaman tangan manusia, beratnya kira-kira 250-300 gram. Jantung memiliki ruang yaitu aorta, adalah pembuluh darah arteri terbesar yang mengalirkan darah dari jantung kemudian dilanjutkan ke bagian cabang tubuh. Kemudian vena cava superior atau vena cava ialah vena besar yang ada dalam tubuh manusia. Kemudian atrium kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Kemudian atrium kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian valva tricuspidalis, katup yang menutupi ostium dextrum. Kemudian ventricle cordis dextra adalah pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dan membawa darah kotor. Kemudian arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang menuju ke paru-paru dan membawa darah kotor. Kemudian vena pulmonalis adalah vena yang membawa darah dari paru-paru kanan ke jantung. Kemudian valva bicuspidalis adalah mencegah darah dalam ventrikel kiri agar tidak mengalir kembali ke atrium kiri saat jantung berkontraksi. Yang terakhir, afek cordis adalah bagian luar jantung yang terletak di paling ujung. Lapisan jantung terdiri dari perikardium, miokardium, endokardium. Perikardium merupakan lapisan epikardium. Epi artinya atas, kardium berarti jantung. Membran tipis di bagian luar yang membungkus jantung. Jaringan ikat terdiri dari dua lapisan yaitu yang pertama perikardium serosum atau visceral. Bagian kantong yang membatasi pergerakan jantung terikat di bawah setrum tendinium diafragma. Bersatu dengan pembuluh darah besar yang merekat di sternum. Sedikit mengandung cairan yang berfungsi meluasi dan mempermudah gerakan jantung. Yang kedua, perikardium fibrosum atau varietal. Di antara keduanya, rongga perikardium tidak berisi apa-apa. Yang kedua adalah miokardium. Mio berarti otot, merupakan lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung, membentuk sebagian besar dinding jantung. Serat-serat otot ini tersusun secara spiral dan melingkari jantung. Lapisan otot inilah yang nantinya akan menerima darah dari arteri koroner. Miokardium terdiri dari 3 macam otot. Yang pertama otot atrium atau otot tipis. Yang kedua otot ventrikel. Ventrikel terbagi menjadi 2 yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan lebih tebal daripada ventrikel kiri. Yang ketiga otot serat khusus, disebut dengan septum cordis atau batas jantung kiri dan kanan. Yang ketiga adalah endokardium. Endo berarti di dalam, adalah lapisan tipis endotelium yaitu suatu jaringan epitel unik yang melapisi bagian dalam seluruh sistem sirkulasi peredaran darah. Lapisan ini bersifat sangat licin umbulan darah seperti endotel lainnya pada pembuluh darah. Kemudian ruang jantung. Ruang jantung terdiri atas 4 ruang yaitu atrium kiri dan atrium kanan, ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Atrium dan ventrikel masing-masing dipisahkan oleh sebuah katup, sedangkan bagian kiri dan kanan dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum. Bagian ruang jantung yang pertama adalah atrium dextra. Berada di bagian atas kardiodextra. Sebagian besar terletak di belakang sternum. Terdapat pembuluh darah besar yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Pembuluh darah yang kecil atau sinus coronalis berfungsi sebagai penampungan atau reservoir darah yang rendah 0,2 dari seluruh tubuh. Darah tersebut mengalir melalui vena cava superior dan vena cava inferior serta sinus coronalis yang berasal dari jantung itu sendiri. Bagian ruang jantung yang kedua adalah atrium sinistra, ruang berdinding tipis. Letaknya di bagian belakang jantung.
2 vena pulmonalis pada tiap sisi, menerima darah yang kaya oksigen dari kedua paru-paru melalui 2 buah vena pulmonalis. Atrium kiri menerima darah sebagai kontraksi yang dipicu oleh nodus sinoatrial. Selanjutnya darah melewati katup mitral menuju ventrikel kiri. Ini gambar jantung yang terdiri dari 4 ya. Bagian ruang jantung yang ketiga adalah ventrikel dextra, berdinding tebal membentuk sebagian besar jantung. Terdapat katup tricuspidalis atau valva atrioventricular destra. Arteri pulmonalis menuju paru-paru, menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Bagian ruang jantung yang keempat adalah ventrikel sinistra, ruang berdinding tebal pada bagian kiri dan belakang jantung. Dindingnya 3 kali lebih tebal daripada ventrikel dextra. Katup mitra atau valva atrioventricular, pembuluh darah aorta yang menyebarkan darah ke seluruh tubuh, menerima darah dari atrium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kemudian pembuluh darah yang tersambung ke jantung. Yang pertama adalah jantung dextra, vena cava superior dan vena cava inferior, menuangkan darah ke atrium kanan. Terdapat katup semilunar eustachius, kaya akan karbohidrat. Yang kedua, arteri pulmonalis, membawa darah keluar dari ventrikel kanan menuju paru-paru. Selanjutnya katup-katup jantung. Katup-katup jantung terbagi menjadi 4, yaitu katup tricuspidalis, katup bicuspidalis, katup pulmonalis, dan katup aorta. Katup tricuspidalis berada di antara atrium dextra dan ventrikel dextra. Bila membuka, maka darah akan mengalir dari atrium dextra menuju ventrikel dextra. Katup tricuspidalis berfungsi mencegah kembalinya aliran darah menuju atrium kanan dengan cara menutup pada saat ventrikel berkontraksi. Sesuai dengan namanya, katup tricuspidalis memiliki 3 daun katup. Kemudian katup semilunalis pulmonalis. Setelah katup tricuspidalis tertutup, darah akan mengalir dari ventrikel dextra melalui truncus pulmonalis. Truncus pulmonalis ini bercabang menjadi arteri pulmonalis dextra dan sinistra. Pada pangkal truncus pulmonalis ini terdapat katup pulmonalis yang terdiri dari 3 daun katup yang terbuka bila ventrikel dextra berkontraksi dan menutup saat relaksasi, sehingga memungkinkan darah mengalir dari ventrikel dextra ke arteri pulmonalis. Selanjutnya katup bicuspidalis atau mitralis, atau disebut katup mitral, mengatur aliran darah dari atrium sinistra menuju ventrikel sinistra. Seperti katup tricuspidalis, katup bicuspidalis menutup pada saat kontraksi ventrikel. Katup bicuspidalis terdiri dari 2 daun katup. Kemudian katup semilunaris aorta. Katup aorta terdiri dari 3 daun katup yang terdapat pada pangkal aorta. Katup ini membuka pada saat ventrikel kiri berkontraksi sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh. Sebaliknya, katup akan menutup pada saat ventrikel kiri relaksi sehingga mencegah darah masuk kembali ke dalam ventrikel kiri. Berikut gambar katup-katup jantung yang terbagi menjadi 4. Yaitu katup tricuspidalis, katup pulmonalis, katup mitra, dan katup aorta. Peredaran darah jantung. Peredaran darah jantung terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Darah yang berasal dari sirkulasi sistemik atau dari seluruh tubuh manusia ke atrium dextra melalui vena besar yang dikenal dengan vena cava. Darah yang masuk dalam atrium dextra berasal dari jaringan tubuh, penuh dengan CO2 dan miskin 0,2. Darah tersebut mengalir dari atrium dextra melalui katup tricuspidalis ke ventrikel dextra, yang memompanya keluar melalui atrium pulmonalis ke paru-paru. Dengan demikian, sisi kanan jantung memompa darah yang miskin 0,2 ke sirkulasi paru. Di dalam paru, darah akan kehilangan CO2 dan menyerap 0,2 segera sebelum dikembalikan ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Darah menjadi kaya 0,2, kembali ke atrium sinistra, kemudian mengalir ke dalam ventrikel sinistra. Dari ventrikel kiri dipompakan ke seluruh tubuh. Sisi kiri jantung memompa darah yang kaya akan 0,2 ke dalam sirkulasi sistemik. Arteri besar yang membawa darah keluar dari ventrikel kiri adalah aorta,
bercabang menjadi arteri besar dan mendarahi seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya pembuluh darah besar jantung. Vena cava superior yaitu vena besar yang membawa darah kotor dari bagian atas diafragma menuju atrium kanan. Yang kedua, vena cava inferior yaitu vena besar yang membawa darah kotor dari bagian bawah diafragma ke atrium kanan. Selanjutnya, sinus koronari yaitu vena besar di jantung yang membawa darah kotor dari jantung itu sendiri. Pulmonary truncus yaitu pembuluh darah besar yang membawa darah kotor dari ventrikel kanan ke atrium pulmonalis. Arteri pulmonalis yaitu membawa darah kotor dari pulmonary truncus ke kedua paru-paru. Vena pulmonalis yaitu terbagi dua, kiri dan kanan, yang membawa darah bersih dari kedua paru-paru menuju atrium kiri. Selanjutnya, ascending aorta, pembuluh darah besar yang membawa darah bersih dari ventrikel kiri ke arcus aorta, ke cabangnya yang bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian atas. Descending aorta, bagian aorta yang membawa darah bersih dan bertanggung jawab dengan organ tubuh bagian bawah. Yang terakhir adalah arteri koronaria, pembuluh darah pada dinding jantung memberi nutrisi pada otot jantung. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.